Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Jumpa kembali dengan saya Henmaidi. Saudara-saudara pendengar dimanapun Anda berada, dalam kesempatan ini kita akan melanjutkan diskusi kita tentang Industrial Driven Research. Kali ini saya akan berbagi tentang beberapa prinsip, beberapa pegangan, beberapa aturan yang mesti dipegang oleh kita, para akademisi yang ingin sukses dalam menjalankan riset di dunia industri. Tema yang akan kita bahas adalah 7 Golden Rules untuk sukses dalam Industrial Driven Research. Jadi ini adalah berdasarkan pengalaman kami menjalankan kegiatan riset dan pengabdian di dunia industri yang kami formulasi menjadi 7 aturan yang seharusnya atau sebaiknya dipegang oleh rekan-rekan saudara dari dunia kampus agar kita sukses di dalam mendapatkan industrial driven research. Bisa jadi masing-masing kita memiliki pengalaman yang berbeda, namun berdasarkan pengalaman kami, 7 hal yang harus kita pegang adalah: yang pertama, luruskan motivasi untuk apa kita melaksanakan kerjasama riset dan pengabdian di industri. Yang kedua, gunakanlah pendekatan atau appropriate approach, pendekatan yang tepat. Kemudian yang ketiga, lakukanlah sinergi. Kemudian bentuklah teamwork yang kuat. Lalu lakukanlah dengan empathic communication, komunikasi yang berempati. Lalu fokus pada expertise dan jangan lupa berbagi. Kita akan bahas secara ringkas satu persatu. Yang pertama terkait dengan motivasi. Satu yang perlu kita tekankan, janganlah motivasi kita melaksanakan riset industri itu adalah untuk uang. Karena apabila Anda mengejar uang, uangnya tidak akan dapat. Namun apabila motivasinya di lain daripada itu, yaitu motivasinya adalah dalam rangka mencari wawasan, dalam rangka mencari pengalaman, kemudian berusaha untuk memantapkan motivasi dalam rangka apa? Memberikan manfaat yang terbaik bagi mitra-mitra kita dan bagi anggota tim kita. Kemudian motivasi kita arahkan untuk mengambil wawasan praktikal sebagai modal untuk pembelajaran kita nanti di kampus kepada mahasiswa, sehingga teori yang kita bahas kepada mahasiswa pada akhirnya menjadi kontekstual. Apa sebab? Karena kita dapat memberikan contoh kepada mahasiswa seperti apa prakteknya di lapangan. Itu akan membuat kita menjadi dosen yang berbeda ketika berada di kampus. Nah, berikutnya dalam rangka membangun network untuk berkarya lebih banyak. Nah, jadi itu yang ditekankan pertama kali, jangan motivasinya adalah uang. Ketika Anda mengejar uang, uangnya biasanya tidak dapat, ataupun kalau ada sedikit. Tetapi ketika motivasinya adalah berkarya lebih banyak dalam rangka memberikan manfaat yang lebih banyak, barangkali uangnya atau rewardnya akan menyusul dari pintu yang tidak disangka-sangka. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua, appropriate approach, pendekatan yang tepat. Berbeda antara riset yang kita jalankan untuk keperluan akademik kita di kampus dengan riset apabila dia berbasiskan permasalahan di industri. Riset di industri biasanya adalah riset-riset problem solving. Bagaimana cara melakukan improvement, bagaimana cara mengatasi masalah yang ada di dunia industri, bagaimana cara meningkatkan produktivitas dan sebagainya. Karena itu approach atau pendekatannya harus berbeda. Kami memberi tahapan-tahapan approach di dalam research di dunia industri dalam beberapa tahapan. Tahapan yang pertama adalah understanding the current practice. Pahami dahulu praktek yang berlaku saat ini. Sadarilah kita berasal dari kampus, proses pendidikan kita menimba ilmu pengalaman itu berdasarkan apa yang kita jalankan di tempat kampus kita. Sebagian di antara kampus kita fokus kepada textbook atau laboratorium. Bagaimana keadaan di lapangan itu berbeda sama sekali. Karena itu, langkah yang pertama yang harus dipegang adalah pahami dulu kondisi pada saat ini. Understanding the current practice.
Baru sampai kita pada tahap kedua, yaitu mengidentifikasi apa gejala-gejala yang timbul di sana, segala macam bentuk abnormalitas, segala macam bentuk yang tidak sesuai. Itu yang kemudian kita formulasi menjadi persoalan. Kadang-kadang di lapangan yang tampak adalah gejala-gejalanya, persis seperti seorang ibu yang sedang cemas karena anaknya lagi demam panas. Sikap pertama yang diambil oleh ibu adalah mencari tempra atau paracetamol dalam rangka menurunkan panas anaknya. Barangkali panas anaknya turun tetapi penyakitnya tidak sembuh. Apa sebab? Barangkali karena panasnya ditimbulkan oleh bisul. Maka yang harus diungkap oleh kita dari kampus adalah apa root cause of the problem, apa problem mendasar. Karena itu ketika kita sudah berhasil memformulasikan masalahnya, biasanya solusinya akan langsung kelihatan. Karena itu tahapan yang ketiga adalah mengembangkan alternatif solusi. Setelah alternatif solusi ditemukan dan dikembangkan, kemudian baru kita kaji satu persatu, lalu ditimbang beratnya, ditimbang cost benefitnya, dampaknya, efektivitas, efisiensinya, baru dipilih satu pendekatan, kemudian baru kita kembangkan solusi untuk problem itu, kemudian dilaksanakan atau diuji, lalu direview kembali. Nah, itulah tahapan-tahapan atau approach di dalam industrial driven research. Yang pertama diawali dengan understanding the current practice, lalu pelajarilah gejala yang ada, formulasikan masalahnya, kembangkan alternatif untuk menyelesaikan masalah, lalu implementasikan, dan pada tahapan berikutnya adalah dicek untuk melihat implementasinya. Itu adalah golden rules yang kedua, appropriate approach. Kemudian yang ketiga, bersinergilah. Yakinlah bahwa persoalan yang ada di industri adalah persoalan-persoalan yang complicated. Biasanya sulit untuk didekati dengan pendekatan satu bidang ilmu. Karena itu kita mesti bersinergi, mengajak kawan-kawan yang lain, baik dari dalam dunia industri sendiri atau dari kawan-kawan yang lain dari kampus. Bersinergi. Tak selesai masalah itu oleh kita sendiri. Karena masalah yang ada di industri biasanya complicated, kompleks, karena itu perlu didekati dengan pendekatan multidisiplin. Berikutnya, bentuklah teamwork yang efektif. Kadangkala di dalam pekerjaan kita dalam melakukan research, biasanya kita riset sendiri, desain sendiri, buat perencanaannya sendiri. Kalaupun diperlukan bantuan, nanti baru kita ajak orang lain. Kadang-kadang begitu cara riset di kampus dalam rangka pemenuhan kebutuhan atau persyaratan akademik kita. Tetapi di industri tidak dapat demikian. Dikarenakan kompleksitas yang ada di dunia industri memerlukan kita mendekatinya dengan cara multidisiplin, multi-perspektif, multi-angle. Karena itu diperlukan teamwork yang efektif. Namun meskipun begitu, untuk teamwork yang efektif ini, saran saya berdasarkan pengalaman, hendaklah satu orang yang menjadi leader. Anggaplah Anda sendiri, Anda yang cari project atau cari pekerjaan, lalu set up dasarnya dahulu. Setelah dapat, baru diajak tim. Sebab masalah yang sering terjadi adalah ketika semua dicari bersama-sama dari awal, maka yang akhirnya terjadi adalah tidak ada yang menjadi leader. Karena itu di dalam teamwork harus ada leadershipnya. Pendekatan yang saya lakukan adalah saya cari pekerjaannya, setelah pekerjaannya dapat, untuk menuntaskan atau untuk mendetailkan, baru diajak teman-teman yang lain. Maka pada akhirnya apa? Leadership dapat berjalan di dalam tim. Berikutnya, hal yang patut untuk kita pertimbangkan adalah, dan ini sangat penting, empathic communication. Kita harus berbicara dengan menggunakan bahasa yang sama dengan bahasa orang industri. Apa maknanya? Maknanya bukanlah bahwa kita harus menggunakan bahasa Inggris
atau bahasa daerah atau bahasa Indonesia, bukan itu. Tapi bahasa berkomunikasi yang empatik. Empati maknanya apa? Kita merasakan bahwa kita berada pada posisi orang itu. Bagaimana perbedaan bahasa orang akademisi dengan bahasa industri? Bahasa akademisi itu perspektifnya perspektif akademik, ilmiah. Lalu orientasinya jangka pendeknya adalah publikasi, jangka panjangnya adalah dalam rangka pengembangan ilmu pengetahuan. Bahasanya orang akademisi adalah bahasa teoritis, konseptual. Teoritis, konseptual. Berbeda dengan bahasanya orang industri. Bahasa orang industri adalah perspektif bisnis, cost benefit, untung rugi. Jadi ketika memandang sesuatu, yang dilihat oleh orang industri adalah bagaimana cost-nya, bagaimana benefit-nya. Karena itu pertimbangannya adalah pertimbangan perspektif bisnis. Lalu orientasinya jangka pendek adalah bagaimana cara untuk ilmunya bisa langsung diterapkan, bukan dikembangkan. Orang industri tidak akan sabar ketika ilmunya dikembangkan terlebih dahulu. Maka biasanya untuk tujuan jangka pendeknya adalah aplikasi dari ilmu, pendekatan baru, dan sebagainya. Lalu untuk jangka panjang adalah dalam rangka sustainabilitas daripada bisnis, keberlangsungan bisnis. Bahasanya orang industri adalah bahasa praktis, kontekstual. Maka kita dari kampus harus berbicara dengan bahasa yang sama. Tak bisa dalam kepala kita yang kita pikirkan adalah pendekatan metode ilmiahnya, kemudian kira-kira novelty atau peluang publikasi yang dapat dihasilkan. Harus diperhatikan bahwa sebagian daripada masalah di dunia industri itu sebenarnya masalah yang sederhana. Masalah-masalah yang sulit dicari kebaharuannya. Ya. Karena itu gunakanlah empathic communication. Berikutnya fokus pada expertise. Janganlah berpikir bahwa kita mampu melakukan semua hal. Ketika kita mau mengejar semua hal, pada akhirnya apa? Expertise tidak terbangun. Karena itu, saran saya fokus pada satu bidang atau satu jenis industri. Kalau saya fokus dalam industri terkait dengan semen, maka riset atau kerjasama riset dan pengabdian saya dan tim lebih banyak pada industri semen. Apabila kita mencoba untuk menggunakan ilmu palu gada, apa lu mau gua ada, maka yakinlah akan sulit untuk membangun kemampuan atau expertise. Dan di dunia industri, reputasi sangat penting. Karena industri tidak mau coba-coba. Industri maunya yang proven. Dan untuk sampai proven, Anda harus membangun expertise. Berikutnya, jangan lupa share, berbagi. Maknanya apa? Kalau kita punya pengetahuan, bagikan pengetahuan itu. Kepada siapa? Kepada orang yang ada di lapangan, para mitra kita, dan juga kepada para anggota tim kita. Dan jangan lupa, ketika kita telah memiliki sebuah ilmu, wawasan, pengetahuan, bagikanlah kepada orang lain. Walaupun orang lain itu adalah berasal dari kampus yang dalam tanda petik dapat menjadi kompetitor Anda, tapi ketika motivasi kita adalah dalam rangka mengembangkan keilmuan, kemudian memperbesar manfaat, maka kita tidak memandang orang akan menjadi kompetitor. Share, berbagilah dengan mereka. Itulah budaya yang perlu dikembangkan. Saudara-saudara, itulah 7 atau 7 golden rules di dalam rangka menggapai sukses dalam riset berbasiskan industri. Saya Henmaidi. Jangan lupa silakan subscribe di channel ini supaya tidak ketinggalan pada video-video
yang insya Allah akan terus kita update pada pertemuan yang akan datang. Bagaimana cara untuk mendapatkan industrial driven research dengan nilai ratusan juta sampai miliaran rupiah. Insya Allah kita akan bahas dalam pertemuan yang akan datang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.